Tidak semua lift membawa penumpangnya ke tempat yang seharusnya. Beberapa hanya menjadi pintu masuk ke sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di sebuah kota yang tak lagi dirawat dengan baik, berdiri sebuah apartemen tua yang menyimpan banyak kisah kelam. Apartemen itu memiliki sebuah lift yang jarang digunakan, kecuali oleh para penghuni lantai 13. Orang-orang yang tinggal di apartemen itu tidak pernah berbicara banyak tentang lantai tersebut. Seolah-olah, sesuatu yang tak terlihat telah mengunci mulut mereka dengan ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada misteri apa di balik lift tersebut? Selamat datang di channel Ada Horor. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita yang sangat seru, menegangkan dan penuh misteri dengan teka-teki. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding dalam setiap cerita yang kami sajikan. Selamat menonton, awas jangan nonton sendirian. Malam itu, Dharma, seorang pekerja kantoran yang baru pindah ke apartemen itu, pulang larut malam. Hujan turun deras, angin bertiup kencang, dan langit tampak gelap tanpa bintang. Ia berjalan tergesa-gesa memasuki gedung, menekan tombol lift yang tampak tua dan usang. Ketika pintu terbuka, tidak ada seorang pun di dalamnya. Namun, aroma lembab bercampur sesuatu yang aneh menyambutnya. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk dan menekan tombol lantai 8, tempat unitnya berada. Pintu lift menutup perlahan, dan suara mesin tua yang berderit mulai bekerja. Namun, yang aneh, tombol lantai 13 menyala sendiri. Jantung Dharma berdegup lebih cepat. Ia menekan tombol lantai 8 berulang kali, tapi lift tetap melaju ke atas, berhenti di lantai 13 dengan suara berdenting yang nyaring. Pintu terbuka. Sebuah lorong panjang yang gelap dan berdebu menyambutnya. Tidak ada penerangan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Udara di dalam lift tiba-tiba menjadi lebih dingin, menusuk kulitnya seperti ribuan jarum kecil. Dharma menelan ludah, berharap pintu segera tertutup kembali. Namun, sebelum ia sempat menarik napas lega, seorang wanita berdiri di ambang pintu. Rambutnya panjang terurai, basah seperti baru keluar dari hujan. Wajahnya pucat, matanya kosong dan gelap. Pakaian yang dikenakannya tampak lusuh dan berbau anyir. Dharma merasa lututnya melemah. Ia mundur perlahan, berusaha menghindari tatapan wanita itu. Tetapi, seolah mendengar ketakutannya, wanita itu melangkah masuk ke dalam lift dengan gerakan yang sangat pelan, hampir seperti melayang. Pintu lift tertutup lagi. Dharma bisa merasakan napasnya tersengal-sengal. Tangannya mulai gemetar. Wanita itu berdiri di sudut lift, diam tanpa suara. Lift mulai bergerak turun, tetapi setiap detik terasa seperti keabadian bagi Dharma. Ia mencoba mengalihkan pandangannya, namun sudut matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Wanita itu tidak memiliki bayangan. "Kau bukan penghuni di sini, kan?" Suara wanita itu begitu lirih, hampir seperti bisikan yang bergema di dalam kepalanya. Dharma tidak menjawab. Ia menggigit bibir, menahan diri untuk tidak berteriak. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia mencoba menekan tombol darurat, tetapi tidak ada yang terjadi. Lift terus bergerak turun, namun angka di layar indikator menunjukkan sesuatu yang tidak masuk akal. Angka 12. 11, 10, 9, 8, lalu kembali naik ke 13. Dharma ingin berteriak, namun suara seakan tersangkut di tenggorokannya. Lift berhenti lagi di lantai 13. Pintu terbuka, dan kali ini koridor terlihat berbeda. Lampu-lampu berkedip-kedip, dinding-dindingnya penuh dengan goresan tangan, dan lantainya basah oleh sesuatu yang tampak seperti darah. Dharma mengalihkan pandangannya ke wanita itu, tetapi ia sudah menghilang. Suara langkah kaki menggema di belakangnya. Semakin dekat, semakin cepat. Ia menoleh dengan ketakutan. Namun yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Sosok wanita itu kini berdiri tepat di belakangnya. Tersenyum dengan mulut yang robek lebar hingga ke telinga. Matanya kosong. Namun dari kelopak matanya mengalir darah hitam pekat. Ia terdiam sejenak, sebelum perlahan membuka mulutnya yang penuh dengan gigi tajam dan membisikkan sesuatu yang membuat Dharma menggigil ketakutan.
Kau tak akan bisa keluar dari sini. Dharma menjerit sekuat tenaga. Pintu lift menutup kembali, turun dengan kecepatan yang tidak wajar. Ia terhuyung, tubuhnya terbanting ke dinding lift. Matanya berkabut, nafasnya tersengal. Lalu, dalam sekejap, lift berhenti. Pintu terbuka di lantai dasar. Dharma melangkah keluar dengan kaki gemetar. Tidak ada siapa-siapa. Suasana begitu sunyi. Ia berbalik untuk melihat lift itu. Tapi yang ia lihat hanyalah pintu tua yang berkarat, tanpa tombol, tanpa indikator. Seakan lift itu tidak pernah ada. Sejak malam itu, Dharma tidak pernah terlihat lagi di apartemen itu. Namun, malam demi malam, suara jeritan samar terus terdengar dari dalam lift yang tak pernah dibuka. Seorang penjaga keamanan mengaku melihat siluet seseorang yang berusaha memukul-mukul pintu lift dari dalam. Namun saat diperiksa, lift itu kosong. Beberapa penghuni apartemen yang penasaran mencoba menelusuri lantai 13. Tetapi mereka selalu kembali dengan wajah pucat dan enggan berbicara. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, hanya bergumam, "Jangan ke sana, jangan lihat ke matanya." Suatu malam, seorang penghuni baru yang tak mengetahui legenda lift itu, masuk tanpa curiga. Ketika ia keluar dari lift, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan bibirnya komat kamit menyebutkan sesuatu yang tak bisa dipahami. Beberapa saat kemudian, ia menghilang tanpa jejak, seperti Dharma. Orang-orang semakin takut. Mereka mulai menghindari lift itu. Namun, meskipun tak ada yang menyentuhnya, lift sering naik sendiri ke lantai 13 dan kembali turun dalam keadaan kosong. Sesekali, seseorang melihat pantulan samar seorang wanita di pintu logam lift. Jika ada yang cukup berani untuk mendekat, suara bisikan mengerikan akan terdengar dari dalam, mengundang mereka untuk masuk. Malam terus bergulir, dan legenda lift terakhir semakin mencekam. Hingga kini, di lantai 13, sosok wanita itu masih berdiri di depan pintu lift, menunggu seseorang untuk masuk kembali. Hanya saja, kini ia tidak sendiri. Sosok lain mulai bermunculan. Bayangan-bayangan yang bergerak di balik pintu lift, seakan menunggu gilirannya untuk menyeret korban berikutnya ke dalam dunia yang tak seorang pun bisa kembali. Tiba-tiba, lampu-lampu koridor apartemen mulai berkedip semakin cepat, menciptakan bayangan yang bergerak seolah mendekat. Beberapa penghuni yang melewati area tersebut mendengar suara ketukan halus di dinding lift, seolah seseorang terjebak di dalamnya. Seorang anak kecil pernah mengatakan bahwa ia melihat seorang wanita berambut panjang melambai dari dalam lift dengan senyuman mengerikan. Namun, ketika pintu dibuka, hanya udara kosong yang menyambut. Salah satu penghuni nekat mencoba merekam lift itu pada tengah malam. Dengan kamera yang sudah siap, ia menekan tombol rekam saat pintu lift terbuka di lantai 13. Namun, yang terekam bukan hanya bayangan hitam yang berkelebat cepat, tetapi juga suara erangan menyayat yang perlahan berubah menjadi tawa melengking. Penuh ketakutan, ia berlari meninggalkan lokasi. Namun, saat memeriksa rekaman di kamarnya, layar kamera tiba-tiba membeku, menampilkan wajah seorang wanita pucat yang menatap lurus ke arahnya. Semenjak itu, ia sering melihat bayangan bergerak di cermin dan mendengar bisikan di telinganya saat tidur. Suatu malam, seorang satpam yang baru bekerja mendapat tugas untuk berjaga di area lift. Ia sudah mendengar desas-desus tentang lantai 13, tetapi menganggapnya sebagai cerita yang dilebih-lebihkan. Saat ia memeriksa kamera pengawas, layar tiba-tiba bergetar, dan angka lantai di layar berulang kali berkedip antara 13 dan 1. Lalu, dalam sekejap, layar berubah hitam. Dari kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki menyeret di koridor yang kosong. Saat ia menoleh ke layar kembali, ada sesosok wanita berdiri tepat di depan kamera dengan mata hitam legam dan senyum lebar yang tidak wajar. Ia jatuh pingsan di tempat. Legenda itu terus berkembang. Sebagian percaya bahwa semua korban yang menghilang sebenarnya tidak pernah pergi. Mereka masih ada, terjebak di antara dunia nyata dan kegelapan lift terakhir. Beberapa penghuni mengaku bahwa mereka sering merasakan kehadiran yang dingin saat melewati lift itu, dan kadang-kadang, mereka mendengar suara lirih yang memanggil nama mereka. Hingga kini, sosok wanita itu tetap berdiri di depan pintu lift,
Namun tidak hanya menunggu, ia mencari korban baru untuk menemaninya dalam kegelapan tanpa akhir. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya yang lebih menegangkan. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah menegangkan dan penuh teka-teki seperti ini. Terima kasih sudah menonton.